Hai guys, welcome to my journey. Jadi, sahabat-sahabat semua, journey ini berkaitan dengan King Kopi Toraja, wisata budaya, pekerjaan, dan sosial kemasyarakatan. Like, share, and bunyikan tanda loncengnya, dan subscribe ya teman-teman. Hai guys, ketemu lagi dalam journey kali ini. Dalam journey kali ini kita akan melihat tentang bagaimana pembukaan seminar nasional DPC Pormiki Palopo. Dalam hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan musjab dan bakti sosial. Jadi terima kasih kepada segenap pengurus, panitia, dan juga kepada Bapak Ketua DPD Pormiki Sulawesi Selatan yang berkenan hadir dalam sebagai pemateri pada kegiatan ini. Jadi selamat mengikuti, good job, apapun itu tetap lakukan yang terbaik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Doa ini kami pandu dengan ajaran agama Islam. Bagi yang non-muslim dapat menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala DPD Pormiki Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Ketua DPC Pormiki Palopo. Yang saya hormati utusan DPD Pormiki Palopo, serta yang saya hormati peserta seminar sekalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir untuk menghadiri acara seminar, yaitu kupas tuntas pengisian CPD online Pormiki untuk penelitian penerbitan SPT, rekomendasi dalam pengajuan STR versi 2.0 dan STR. Dirangkaikan dengan acara musjab, donor darah, dan anniversary ulang tahun DPC Palopo yang keempat. Acara selanjutnya, Ketua DPD Pormiki kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua DPC Pormiki Kota Palopo, yang terhormat Ketua Bidang Organisasi DPD Pormiki Provinsi Sulawesi Selatan, yang terhormat teman-teman pengurus DPC Pormiki Kota Palopo, yang saya banggakan teman-teman peserta seminar, baik yang hadir di sini maupun yang hadir secara online. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya panjatkan hadiratnya karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan DPC Pormiki Kota Palopo, mulai dari seminar, muscap, dan sebentar sore akan ada pelantikan pengurus baru untuk periode kedua DPC Pormiki Kota Palopo. Saya atas nama DPD Pormiki Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan apresiasi dan banyak terima kasih kepada teman-teman pengurus DPC Pormiki Palopo yang telah melaksanakan kegiatan ini walaupun memang tertunda setahun yang harusnya dilaksanakan tahun depan untuk
kegiatan muscapnya, tapi karena kondisi pandemi di negara kita sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan muscap. Dan kemarin DPP Formiki bersama semua DPD yang ada di seluruh Indonesia sepakat untuk memberikan kelonggaran untuk kegiatan musda, muscap maupun kongres itu bisa diundur sampai 1 tahun ke depan. Jadi alhamdulillah pada hari ini DPC Palopo sudah melaksanakan kegiatan muscap. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya, sambutan Ketua DPC Formiki Kota Palopo. Kepada Bapak dipersilahkan. Izin mungkin saya di sini saja ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang terhormat Bapak Ketua DPD yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita, luar biasa dari Makassar, dengan seksi bagian organisasi Bapak Arsir, luar biasa kehadiran hari ini untuk membantu kita. Saya kira dengan teman-teman yang luar biasa. Mungkin saya tidak terlalu formal untuk hari ini karena saya merasa terharu sebagai Ketua DPC. Kenapa saya harus berdiri di sampingnya teman-teman yang hadir secara offline? Itu adalah ucapan terima kasih kami atas kehadiran tak di sini. Saya sangat terharu karena saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata karena ini luar biasa bagi kami DPC Formiki Palopo ya. Kita bisa karena kita bersama. DPC Formiki Palopo pasti bisa. Satu visi, satu tujuan. Nah itu yang mengikat kita sehingga teman-teman hari ini ada yang offline walaupun di tengah pandemi. Saya kira luar biasa. Mari kita kasih aplaus bagi yang hadir hari ini, luar biasa. Ya, hari ini mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri di samping kita yang teman-teman yang offline. Saya mungkin tidak di atas karena memang saya betul-betul berterima kasih kepada kita kehadiran kita hari ini di tempat ini. Ini menunjukkan bahwa DPC Palopo ini akan tetap eksis selamanya. Walaupun selama pandemi beberapa tahun ini kita sempat terhenti karena memang tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Nah itulah dia. Mari kita buktikan bahwa DPC Formiki Palopo itu pasti bisa. Karena dengan bersama kita pasti bisa. Ya jadi itu. Jadi pertama-tama mari kita mengucap syukur karena kita sudah diberi nikmat kesempatan kesehatan hari ini untuk hadir di sini. Kenapa ini bisa terjadi Bapak Ibu? Bukan kuat dan sehat kita, tapi karena kasih Tuhan sehingga kita bisa hadir di sini dengan teman-teman. Ada yang dari Luhut Timur. Bayangkan, saya tahu teman-teman ini rata-rata adalah wanita, kaum hawa yang anggota DPC. Ya, rela meninggalkan. Ada yang masih kecil anaknya. Ada yang mungkin baru melahirkan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa kami balaskan dari pengurus. Selain mudah-mudahan dengan niat baik kita hari ini untuk hadir, memberikan dampak yang positif bagi DPC Formiki Palopo ke depannya. Kami tidak akan bisa sebagai pengurus, pasti banyak kekurangan kami selama ini. Namun apapun itu, selama teman-teman masih bisa bersama untuk membangun DPC ini, saya kira kita pasti bisa untuk yang lebih baik ke depannya. Jadi terima kasih yang luar biasa kepada panitia yang mungkin tak bisa saya sebut satu persatu. Ya, walaupun bekerja di bawah tekanan terkadang ya, karena memang waktu kita singkat. Tapi kalian luar biasa mampu melakukan itu walaupun dengan waktu yang singkat itu, dan hari ini adalah pembuktiannya bahwa teman-teman DPC Formiki Palopo ketika bersama bisa. Hari ini dibuktikan, diadakannya seminar, kemarin sudah baksos. Ya, kemarin baksosnya lumayan ya, hampir 30-an peserta untuk donor darah, dan hari ini mungkin nanti ada laporan berapa orang hari ini untuk kegiatan hari ini. Teman-teman juga di Zoom online luar biasa, teman sejawat semua, kita hadir di sini bukan hanya karena mau menuntut SKP, tapi karena kecintaan terhadap profesi. Itu yang perlu kita tekankan. Selama kita mencintai sesuatu, maka kita akan bisa berbuat apapun untuk itu. Ya, saya kira seperti ini teman-teman yang sudah dibuktikan teman-teman DPC hari ini. Ada yang dari Luhut Timur, Toraja, dan Luhut Utara. Ya, karena memang sempat saya sampaikan kemarin,
Artinya DPC juga mendukung kalau teman-teman mau per kabupaten untuk mendirikan namanya DPC. Ya, itu kita dukung selama sudah mampu. Tapi hari ini teman-teman buktikan bahwa kami masih tetap harus ke DPC Pormiki Palopo dan nanti akan dibuktikan pada Musdap. Ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar lagi. Yang jelas kami sangat bersuka cita, berterima kasih kehadirannya teman-teman baik dari online maupun yang offline hari ini. Kalian hebat. Kalian luar biasa. Tidak ada kata di atasnya itu. Selain terima kasih teman sejawat. MC terima kasih. Tim IT juga luar biasa hari ini. Hari ini juga mungkin ada acara pelantikan yang mungkin kalau Bapak Wali Kota mungkin akan menghadiri nanti dengan Bapak Kepala Dinas. Mungkin beliau akan hadir nanti karena memang kita undang pada saat pelantikan. Termasuk di Ketua Profesi. Jadi saya kira itu. Ya. Jadi terima kasih teman-teman, karena waktu kita tadi mepet, saya juga sempat harus minta maaf hari ini ya, karena berkaitan dengan Zoom ini ada kendala teknis, ya banyak teman-teman yang kok saya tidak bisa masuk ya, ya itulah teknologi. Dari teknologi juga kita belajar, ternyata tetap harus kita belajar tentang ada kendala yang bisa terjadi. Nah itu dia. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ketua Panitia juga hebat, luar biasa untuk laporannya hari ini. Ya, beliau sama-sama setiap hari dengan saya di Puskesmas. Sekarang sama lagi hari ini, ya luar biasa. Pak Sekretaris juga luar biasa. Selalu begadang untuk kerja yang bagian yang harus dikerjakan dengan seluruh pengurus, saya kira. Luar biasa, tidak ada yang bisa saya ungkapkan, tidak ada yang saya bisa berikan untuk kebaikan kita. Mudah-mudahan niat baik kita akan berbalik menjadi hal-hal yang baik pula di diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Acara selanjutnya, materi seminar yang akan dipandu oleh moderator. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Masih semangat ya? Harusnya masih semangat ini pagi-pagi. Ya, teman-teman yang hadir di tempat ini maupun teman-teman yang hadir secara daring atau online. Untuk materi di-share. Baik. Untuk teman-teman yang online, apa sudah bisa kelihatan? Sudah. Izinkan saya berdiri ya, supaya lebih semangat juga pesertanya, karena peserta yang offline hari ini alhamdulillah lumayan banyak. Ya baik, untuk pada pagi hari ini saya akan coba membawakan materi terkait dengan CPD online. Nanti yang terakhir kita akan bahas juga terkait dengan ESTR. Jadi sekarang perkembangan penerbitan STR kita sudah jauh lebih maju dan berkembang. Jadi yang dulunya kita masih dikirim manual STR-nya yang biasanya teman-teman menunggu berbulan-bulan, malah ada yang sampai 1 tahun STR-nya belum sampai di tangan. Alhamdulillah saat ini KTKI atau MTKI sudah mengembangkan aplikasi elektronik rekam medis. Elektronik STR. Jadi elektronik STR sudah bisa langsung sendiri. Jadi masing-masing teman-teman PMIK yang mengajukan STR itu sudah bisa langsung di print sendiri. Dan tanda tangannya pun sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Nanti kita akan bahas di materi akhir dari kegiatan seminar pada hari ini. Jadi dari awal saya akan menjelaskan terkait tentang CPD online. Ya, tadi saya sudah diperkenalkan oleh moderator, sudah banyak, ya mungkin juga teman-teman khususnya yang ada di wilayah DPD Sulawesi Selatan sudah mengenal saya, jadi saya tidak perlu mengenalkan diri terlalu jauh. Jadi saya Aras Rasid, kebetulan saya Ketua DPD Pormiki Sulawesi Selatan, sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya baik, pada pagi hari ini kita ingin teman-teman peserta baik yang hadir di tempat ini maupun secara online setelah mengikuti materi ini sudah mampu melakukan pengisian CPD online secara mandiri.
Jadi nanti teman-teman di DPD, teman-teman di DPC Palopo tidak repot-repot lagi menerima pertanyaan dari teman-teman PMIK. Itu harapan kami. Artinya dengan adanya seminar ini kami berharap semua peserta mampu melakukan pengisian CPD online secara mandiri. Karena nanti di materi ini kami juga akan menampilkan bagaimana cara menghitung SKP-nya. Jadi nanti bisa kelihatan SKP apa saja yang bisa mendapat nilai di CPD online. Next. Ya, ada banyak pokok bahasan pada pagi hari ini, ada 6. Yang pertama pengertian, yang kedua dasar hukum, yang ketiga ranah P2KB. Nanti kita akan banyak membahas tentang apa saja yang kegiatan yang bernilai SKP. Yang keempat nilai SKP setiap ranahnya. Yang kelima pengisian CPD online di aplikasi. Nanti kita akan lihat bagaimana langkah-langkah pengisian mulai dari awal sampai terbitnya surat rekomendasi. Yang terakhir adalah elektronik STR. Jadi nanti di terakhir saya akan menampilkan langkah-langkah untuk penerbitan STR. Ya, lanjut. Yang pertama kita masuk ke definisi CPD online. Ya, CPD online sebenarnya bahasa Indonesianya adalah program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau P2KB. Ya, kalau aplikasinya sekarang dari CPD online menjadi SKP online. Ya, saya kira teman-teman bisa lihat proses pengembangan keprofesian yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang PMIK guna mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme sesuai standar kompetensi yang ditetapkan. Jadi tujuan daripada CPD ini adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kompetensi teman-teman PMIK yang sudah bekerja di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi dengan adanya CPD online ini, teman-teman PMIK tidak hilang keilmuannya karena selalu di-upgrade. Karena kalau di-upgrade-nya tidak ada ikatan seperti ini, banyak teman-teman yang biasanya cuek, tidak memperhatikan untuk mengupgrade keilmuannya. Jadi sudah di posisi nyaman pada saat bekerja sehingga terlupa untuk mengupgrade ilmu-ilmu terbaru terkait dengan perkembangan rekam medis dan informasi kesehatan yang ada di Indonesia. Baik, lanjut. Ya, terus. Ya, apa itu SKP? Satuan Kredit Profesi. Jadi SKP singkatannya Satuan Kredit Profesi, yaitu bukti pengakuan terhadap rekam medis dan informasi kesehatan yang melakukan kegiatan pengembangan keprofesian yang diberikan oleh organisasi profesi atau Pormiki. Jadi SKP ini dikeluarkan oleh organisasi profesi kita yaitu Pormiki. Baik, lanjut. Ya, ketetapan daripada Pormiki untuk bisa keluar surat rekomendasinya adalah 25 SKP. Jadi ini syarat minimal adalah 25 SKP dalam 5 tahun. Jadi selama masa berlaku STR. Jadi STR kita berlaku selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu kita mencari 25 SKP minimal. Ya, lanjut. Pokok bahasan kedua adalah dasar hukum perpanjangan STR. Ya, lanjut. Di sini saya agak cepat karena materinya ini lumayan panjang. Ada Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Undang-Undang 46 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan yang membahas salah satunya adalah STR perekam medis. Terus khusus untuk teman-teman perekam medis, kita ada Permenkes sendiri, yaitu PMK 55 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan perekam medis. Ya, next. Di Permenkes 55 2013 di pasal 4 ayat 1, perekam medis dapat melakukan pekerjaannya harus memiliki STR perekam medis. Jadi di Permenkes ini mewajibkan teman-teman perekam medis untuk memiliki STR. Di pasal 5 STR perekam medis yang telah habis masa berlakunya, jadi yang berlaku 5 tahun itu dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Ya, salah satu persyaratan tadi adalah memiliki 25 SKP minimal. Ya, lanjut. Pokok bahasan ketiga, ranah P2KB. Ya. Jadi syarat 25 SKP tidak menjadi salah satu-satunya syarat untuk bisa mendapatkan surat rekomendasi.
selain mendapatkan 25 SKP tadi, ada 5 ranah yang nanti saya akan tampilkan, 5 ranah yang harus kita ikuti, dan Pormiki saat ini masih memberikan keringanan. Jadi dari 5 ranah yang harus diikuti, itu minimal 3 ranah. Jadi dari 5 ranah yang kita punya, minimal 3 ranah yang harus terpenuhi daripada 25 SKP tersebut. Ya, kita lihat ranah pertama, pelayanan profesi. Jadi pelayanan profesi ini teman-teman yang bekerja, tapi bekerjanya sesuai dengan profesi kita. Jadi bekerjanya sesuai dengan profesi kita, prakamedis dan informasi kesehatan. Ini tidak terhitung untuk teman-teman yang bekerja di luar dari Oke, baik. Jadi untuk pelayanan profesi yang dihitung adalah pekerjaan teman-teman sebagai prakamedis. Jadi apa yang dikerjakan adalah pekerjaan prakamedis. Di luar itu tidak akan dihitung sebagai pelayanan profesi. Lanjut. Ranah yang kedua, pendidikan, pelatihan, atau kegiatan ilmiah. Ya. Pendidikan dan pelatihan termasuk kegiatan seminar, workshop, lokokarya. Ini masuk di sini, di ranah kedua. Jadi kegiatan hari ini SKP-nya masuk di ranah kedua. Karena ranah pendidikan, pelatihan, dan kegiatan ilmiah. Terus yang ketiga, pengabdian masyarakat. Nah, kemarin teman-teman DPC Palopo juga sudah mengadakan kegiatan baksos, dilanjutkan hari ini. Dan alhamdulillah luar biasa, DPD pun kalah baksosnya dengan DPC Palopo, sampai 30 lebih pesertanya. Ya, rekor ini untuk DPC Palopo. Pengabdian masyarakat ini ada baksos, ya salah satunya ya ada baksos. Terus misalnya ada kegiatan-kegiatan bakti sosial yang diakui oleh Pormiki SKP-nya, itu boleh mendapatkan SKP di ranah ketiga. Ya lanjut. Ranah keempat, pengembangan keilmuan. Nah, ini juga nanti kita akan bahas di bawah apa-apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing ranah. Yang kelima, publikasi ilmiah. Nah, jadi teman-teman pasti dulu waktu kuliah, pada saat mau selesai, pasti berpikir sangat susah untuk menyusun KTI. Nah, ternyata KTI itu tidak hilang sampai, artinya bukan hanya pada saat kita kuliah. Jadi KTI ini juga, karya tulis ini juga bisa mendapatkan SKP dengan catatan dipublikasikan. Jadi agak berbeda sedikit dengan KTI kita waktu kuliah, karena KTI kita waktu kuliah selesai ujian ya selesai. Kalau ini harus terpublikasi. Ya, nanti kita lihat. Oke, selanjutnya. Ya, kita akan lihat nilai SKP di masing-masing ranah. Yang pertama, tadi pelayanan profesi. Kerja profesi sebagai prakamedis dan informasi kesehatan selama 1 tahun itu dihitung 2 SKP. Jadi teman-teman yang memiliki STR yang berlaku 5 tahun, berarti 2 SKP 1 tahun, berarti 2 kali 5 dapat 10 SKP. Jadi bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai prakamedis itu sudah mendapatkan 10 SKP modal awal. Kalau sudah bekerja selama 5 tahun. Dibuktikan dengan SK atau surat keterangan dari tempat bekerja bahwa teman-teman bekerja di dalam range 5 tahun tersebut. Jadi buktinya itu. Yang kedua, tenaga pendidik 1 tahun. Jadi kalau teman-teman ada yang mengajar, tapi mengajarnya harus mengajar mata kuliah rekamedis. Ya, jadi mengajarnya harus mata kuliah rekamedis. Itu ada nilainya. 2 gelombang misalnya adik-adik mahasiswa rekamedis praktek di sana dalam 1 tahun, hitungnya tetap 1 SKP. Jadi bukan per praktek, tapi per tahun. Yang keempat, kepala instalasi dan koordinator atau penanggung jawab. Jadi kalau teman-teman ada jabatan di fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, dan klinik, ada jabatannya, ada SK-nya, itu bisa mendapatkan 0,5 SKP per tahun. Jadi kalau 5 tahun berarti 2,5 SKP-nya.
Ya, baik. Lanjut. Ya, next. Ranah yang kedua, diklat, pendidikan dan pelatihan, dan kegiatan ilmiah. Ini perhitungan SKP-nya untuk pendidikan pelatihan atau pelatihan. Kalau pelatihannya 10 jam ke bawah, itu lokal atau nasional 2 SKP, internasional 2 SKP. 11 sampai 20 JPL. Jadi JPL ini jam pelajaran, 1 jam pelajaran itu 45 menit. Jadi hitungannya seperti itu. JPL adalah jam pelajaran, 1 JPL itu 45 menit. Jadi untuk pelatihan biasanya sertifikatnya di halaman belakangnya itu dicantumkan materinya apa dan berapa JPL-nya. Dari situ kita hitung nilai SKP-nya nanti berapa. Jadi kalau 11 sampai 20 JPL itu dapat 3 SKP. Ini pelatihan mungkin sekitar 2 hari. Kalau 21 sampai 30 JPL, ini pelatihan 3 sampai 5 hari. Itu bisa mendapatkan 5 JPL. 31 sampai 50, 6, dan seterusnya. Jadi ini daftar nilai SKP untuk kegiatan pelatihan. Ya, lanjut. Ya. Tadi pelatihan, ini seminar, workshop, lokakarya, diskusi panel. Ya, untuk kegiatan hari ini seminar, jadi bisa mendapatkan 2 SKP karena dilakukan materinya tentang rekam medis dan informasi kesehatan, kegiatannya nasional atau lokal, kalau internasional nilainya akan 3. Terus untuk seminar, workshop, lokakarya yang diikuti dengan materi bidang kesehatan lainnya, itu bisa mendapatkan 1 SKP. Selanjutnya untuk narasumber atau pemateri mendapatkan 3 SKP. Untuk nasional, internasional 5 SKP. Moderator, jadi adik moderator kita pada hari ini mendapatkan 2 SKP. Karena di sini juga moderator itu ada SKP-nya. Jadi teman-teman yang ada kegiatan ilmiah dan menjadi moderator, nanti sertifikat moderator sendiri. Jadi dia mendapatkan juga 2 SKP. Selanjutnya Rakernas dan Kongres. Jadi ini kegiatan nasional yang diadakan oleh DPP, itu mendapatkan 2 SKP. Insya Allah bulan Februari ini tanggal 17 sampai 20 kita ada rapat kerja nasional, ada kongres nasional yang diadakan di Lombok. Jadi teman-teman PMIK yang mau ikut silahkan daftar, kita ke Lombok tanggal 17 sampai 20. Ada kongres nasional Pormiki. Ya. Selanjutnya ada Musda atau Muscap. Jadi Musda itu tingkat DPD, Muscap itu tingkat DPC. Jadi sebentar sore ada Muscap, bukan sebentar sore ya, sebentar setelah kegiatan ini ada Muscap, itu mendapatkan 1 SKP. Jadi peserta Muscap itu mendapatkan 1 SKP. Selanjutnya ada Rakerda atau Rakercap. Apa itu Rakerda atau Rakercap? Rakerda rapat kerja daerah, jadi rapat kerja untuk DPD, Rakercap rapat kerja untuk cabang, jadi DPC. Jadi kalau ada teman-teman yang ikut rapat kerja, itu dapat 1 SKP. Ya, next. Lanjut. Ya, yang ketiga pengabdian masyarakat. Ya, ini kegiatan-kegiatan yang bisa mendapatkan nilai SKP. Yang pertama, bakti sosial sesuai dengan profesi PMIK, mendapatkan 1 SKP. Relawan bencana alam mendapatkan 2 SKP. Petugas penyelenggaraan ibadah haji PPIH mendapatkan 2 SKP. Jadi alhamdulillah tiap pemberangkatan haji formasi untuk perekam medis itu selalu ada. Tahun kemarin ada formasi juga. Salah satu yang lulus itu ada dari anggota PMIK wilayah Sulawesi Selatan, ada senior kita dari Polman yang lulus untuk PPIH. Berangkat untuk mengawal jemaah haji. Cuma karena pemberangkatannya ditunda, berarti belum berangkat. Jadi mungkin tahun ini atau tahun depan baru bisa berangkat. Jadi ada salah seorang PMIK wilayah kita yang lolos seleksi untuk menjadi PPIH. Itu mendapatkan juga SKP. Sudah naik haji gratis, dapat SKP pula. Jadi nanti saya mendorong teman-teman yang muslim
jika ada pendaftaran, karena ini pendaftarannya secara online, seleksinya juga secara online, silakan daftar supaya bisa naik haji gratis, dapat SKP juga. Ya, baik. Selanjutnya untuk pembina, Dewan Pertimbangan dan Penasehat. Pembina ini adalah mantan Ketua DPP, untuk pertimbangan mantan Ketua DPD, untuk penasehat mantan Ketua DPC. Jadi nanti Ketua DPC yang hari ini kalau nanti tidak terpilih lagi, berarti dia akan berpindah menjadi penasehat. Nah, gitu. Jadi semua mantan-mantan di sini di poin 64. Ya. Selanjutnya pengurus Pormiki. Jadi teman-teman pengurus Pormiki atau IFIMA itu juga dapat SKP. Jadi teman-teman pengurus DPC, pengurus DPD itu dapat 1 SKP. Selanjutnya Ketua Panitia. Nah, Ketua Panitia juga mendapatkan 3 SKP. Panitia 2 SKP, tugas profesi 2 SKP. Jadi Ketua Panitia kegiatan itu mendapatkan 3 SKP. Ya, next. Selanjutnya untuk pengembangan keilmuan di ranah keempat, ada penghargaan. Penghargaan yang diakui oleh profesi itu 3 SKP. Penelitian bidang rekam medis yang telah dipublikasikan pada media ber-ISSN. Jadi setelah membuat karya tulis, membuat penelitian, menuangkan dalam karya tulis, dipublikasikan. Tapi medianya harus terdaftar. Ya, medianya harus terdaftar. Di Indonesia banyak sebenarnya. Kemarin kami DPD Pormiki Sulsel sebenarnya ingin membuat media ini, cuma memang prosesnya panjang untuk bisa membuat media yang bersertifikasi. Ya, mudah-mudahan sih teman-teman PMIK ada yang bisa melirik ini, karena setahu saya sangat sedikit teman-teman PMIK yang sudah bekerja yang ingin meluangkan waktunya untuk menulis. Padahal bahan penelitian banyak sekali di tempat kerja kita masing-masing. Tiap hari kita mengolah data, tiap hari kita punya data, tinggal tarik datanya dan dibuatkan karya tulis. Itu sangat mudah sebenarnya dibandingkan dengan teman-teman atau adik-adik kita yang masih kuliah. Jadi teman-teman yang bekerja ini peluangnya untuk menulis, membuat karya tulis dan penelitian itu sangat besar. Dan nanti bisa dapat SKP. Peneliti utama 3 SKP, peneliti anggota jadi bisa nanti penelitiannya berkelompok, misalnya penelitiannya bertiga atau berempat atau berlima. Jadi ada ketuanya misalnya 3, anggotanya dapat 1 SKP. Selanjutnya teman-teman juga bisa mendapatkan SKP jika membuat buku ilmiah. Nah, jadi di luar sana, di luar Sulsel sudah ada beberapa teman-teman PMIK yang menerbitkan buku. Jadi mudah-mudahan di Sulsel ini ada juga yang bisa membuat buku tentang profesi perekam medis, ya. Karena memang buku-buku referensi untuk rekam medis ini masih sangat sedikit di Indonesia. Selanjutnya ini ada media ilmiah nasional. Kalau terakreditasi mendapatkan 3 SKP, tidak terakreditasi 1 SKP. Untuk media internasional 3 SKP. Mengajar pada institusi pendidikan rekam medis per tahun 1 SKP. Menjadi asesor kompetensi perekam medis 1 SKP. Jadi teman-teman yang berminat jadi asesor itu ada pelatihannya. Pelatihannya itu 1 minggu biasanya. Dan di karantina di Bapelkas biasanya. Jadi pelatihannya 1 minggu. Kalau selesai ada tesnya. Ada tesnya, kalau lulus bisa menjadi asesor. Ini juga saya mendorong teman-teman PMIK yang ada di Sulawesi Selatan dan khususnya wilayah Palopo untuk bisa ikut ini, karena di Sulawesi Selatan asesor itu sangat sedikit, baru ada 2 orang di Sulawesi Selatan. Jadi teman-teman PMIK saya dorong untuk bisa ikut menjadi asesor kompetensi PMIK. Baik, next. Ranah yang terakhir, publikasi ilmiah. Ada 3 kegiatan, misalnya benchmark luar negeri. Jadi ada benchmark ke luar negeri, itu dapat 3 SKP. Bimbingan mahasiswa. Kalau teman-teman ada yang menjadi pembimbing KTI, adik-adik mahasiswa, itu mendapat 0,2 SKP.
Selanjutnya yang ketiga, menulis karya tulis ilmiah yang dipublikasikan mendapatkan 3 SKP. Ya, lanjut. Ya, ini persentase perhitungan penilaian SKP masing-masing ranah. Ya. Jadi 40% atau 10 SKP selama 5 tahun, bekerja selama 5 tahun di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai perekam medis, itu mendapatkan 10 SKP. Pendidikan dan pelatihan 32%, itu 8 SKP. Pelatihan atau seminar atau workshop. 12%-nya mengikuti bakti sosial atau sebagai panitia dan sebagainya. 10%-nya melakukan penelitian dan publikasi. 6%-nya melakukan benchmark ke luar negeri, menulis KTI terpublikasi. Dari 5 ranah ini yang wajib adalah 3 ranah. Minimal 3 ranah. Jadi silakan dipilih kegiatan-kegiatan mana saja, mau ranah 1, 2, 3, atau mau ranah 3, 4, 5, atau mau ranah yang mana saja, tapi minimal memenuhi 3 ranah. Kalau kurang dari itu, tim verifikator CPD online tidak akan meng-approve rekomendasi teman-teman. Walaupun SKP-nya lebih atau sama dengan 25 SKP, tapi tidak memenuhi 3 ranah, itu tidak akan di-approve pengajuan surat rekomendasi untuk perpanjangan STR-nya. Jadi sekali lagi saya ulangi, teman-teman PMIK yang sementara mengajukan perpanjangan STR melalui CPD online atau pengajuan CPD online, jika tidak memenuhi 3 ranah, maka tidak akan di-approve. Jadi tolong teman-teman diperhatikan semua ranah-ranah ini apakah sudah terpenuhi minimal 3. Walaupun SKP-nya 30, tapi hanya 2 ranah, itu tetap tidak akan kami di-approve oleh organisasi profesi karena tidak memenuhi ini. Jadi bukan hanya 25 SKP pencapaian, tapi juga harus memperhatikan minimal 3 ranah yang harus dicapai untuk teman-teman pengajuan STR-nya. Ya, lanjut. Ya, kita akan lihat pengisian CPD online, langkah-langkahnya. Mungkin saya agak cepat sedikit ya, karena ini lumayan panjang. Alur proses registrasi online calon anggota. Ya, yang pertama, melakukan registrasi di aplikasi SKP online. Setelah itu, ya ini untuk yang baru ya, yang belum punya akun sama sekali. Nanti ada tagihan pembayaran iuran. Selanjutnya nanti membayar dengan menggunakan kode virtual account, baik bayar di teller bank, bayar via ATM atau mobile banking, itu bisa dilakukan. Nanti di-approve oleh admin cabang dan di-approve admin pusat. Jadi admin DPD dan admin pusat ya, nanti di-approve untuk kepesertaannya. Ya, lanjut. Next. Ya, untuk masuk ke aplikasi CPD online, teman-teman tinggal searching ke formiki.cpdnakes.org. Jadi nanti masuk ke sini aplikasinya. Next. Ya, tampilannya akan seperti ini di awal. Jadi ada menu login. Karena teman-teman belum punya login, maka yang pertama dilakukan adalah klik member registration. Jadi teman-teman yang belum memiliki akun CPD online sama sekali, silakan klik member registration. Nanti di situ akan muncul pengisian data. Ya, next. Ya, ini. Ini adalah member registration, basic data entry. Jadi di sini silakan diisi datanya secara lengkap sesuai dengan identitas teman-teman sekalian. Ya, next. Dilengkapi alamat tempat tinggal. Ya, yang penting juga adalah keanggotaan. Nanti diisi keanggotaan khusus untuk anggota daerah. Jadi DPD Sulawesi Selatan, dicari DPD Sulawesi Selatan, anggota cabang. Nah, kalau Palopo berarti DPC Palopo. Teman-teman yang belum ada DPC-nya,
Bagaimana? Yang belum ada DPC-nya. Jadi yang belum ada DPC-nya silakan memilih nama kota. Jadi yang belum ada DPC-nya silakan mencari nama kota di mana teman-teman tinggal. Jadi misalnya yang belum ada DPC-nya silakan dicari di sini di mana teman-teman tinggal, itu yang dipilih. Otomatis datanya akan masuk ke DPD. Jadi yang belum punya DPC nanti datanya masuk ke DPD, tapi nanti pilihnya di sini anggota cabang sesuai dengan kabupaten kota di mana teman-teman tinggal. Ya, next. Ya, data pendidikan ini juga dilengkapi, pendidikannya, universitasnya, peminatannya jika ada. Periode akhir, periode awal dengan periode akhir. Ini periode awal kapan masuk kuliah, periode akhir kapan selesai pendidikan. Alamat kantor jika teman-teman sudah bekerja. Ya, next. Ya, setelah selesai diisi akan muncul ini. Informasi untuk pembayaran. Jadi teman-teman silakan memilih mau menggunakan bank apa. Tapi selama ini yang akan adalah Bank BNI. Teman-teman saat ini masih terkendala jika menggunakan Bank Mandiri. Jadi kami menyarankan menggunakan Bank BNI. Tuliskan emailnya secara lengkap, terus klik daftarkan. Ya, oke, next. Setelah diklik daftarkan akan muncul ini. Akan muncul pop-up pendaftaran sukses. Di sini di paling atas ada nomor PA atau virtual account. Nomor inilah nanti yang dipakai diinput untuk pembayaran. Baik secara teller, kalau di teller tinggal menunjukkan nomor ini ke teller, nanti teller akan menagihkan berapa biayanya. Atau membayar di ATM, nah, ini juga bisa. Atau bayar menggunakan mobile banking, bisa pakai nomor PA ini. Pastikan namanya betul-betul nama teman-teman, emailnya sudah cocok, nomor telepon sudah cocok, total tagihan sudah cocok. Ya, next. Ya, saya akan tunjukkan salah satu contoh pembayaran menggunakan mobile banking mandiri. Ya, semua bank sih hampir sama materinya seperti ini. Jadi pilih menu bayar, pilih multi payment untuk di mobile bankingnya. Next. Pilih buat pembayaran baru. Selanjutnya ketikkan IP-mu pada bagian pencarian. Jadi ketik IP-mu, pilih IP-mu. Jadi nama pembayaran kita adalah IP-mu. Ya, next. Selanjutnya, masukkan nomor PA atau virtual account yang tadi yang muncul. Jadi masukkan nomornya di sini. Pada saat sudah tadi mengklik IP-mu, terus ketikkan nama pembayaran, ketikkan nominal pembayaran. Ya, next. Masukkan PIN mobile banking teman-teman. Selanjutnya akan muncul notifikasi pembayaran. Ya, pastikan jumlah pembayaran dan nomor PA-nya benar. Ya, next. Ya, ini untuk pembayaran di ATM. Ya, tahap 1, pilih menu transfer pada ATM Anda. Selanjutnya masukkan kode bank. Misalnya ini contoh CMB Niaga 0022. Selanjutnya diikuti nomor PA-nya. Ya, next. Ya, oke, lanjut. Masukkan jumlah pembayaran. Ya, next. Nanti ada bukti pembayarannya. Jika sudah transfer, tidak perlu lagi mengirim bukti pembayaran. Karena pada saat sudah membayar, otomatis di aplikasi akan mengirimkan email. Ya, next. Ya, nanti pada saat teman-teman sudah membayar, baik ATM, teller maupun mobile banking, otomatis akan masuk ke email teman-teman. Jadi tadi pastikan email yang dituliskan pada saat mendaftar di awal itu benar. Ya, pastikan email yang dituliskan benar karena nanti konfirmasi untuk
User ID dan password itu akan masuk ke email pada saat membayar, sudah selesai pembayaran. Jadi pada saat sudah selesai pembayaran, otomatis akan masuk ke email user ID dan password untuk bisa login ke aplikasi CPD online. Ya, next. Ya, ini. Jadi tadi kalau sudah mendapatkan email terkait dengan user ID dan password, tinggal memasukkan username dan password. Username dan password ini nanti pada saat sudah login masuk bisa dirubah supaya lebih mudah dihafal, ya. Bisa dirubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Ya, lanjut. Ya, ini halaman utama untuk anggota. Ada account setting. Jadi di sini di account setting nanti bisa dirubah password dan username-nya. Terus ada curriculum vitae. Untuk data pribadi diedit lagi, termasuk foto. Foto teman-teman juga nanti perlu diedit, diperbaiki. Selanjutnya untuk PDOKB, nanti PDOKB disitulah nanti kita melakukan pengisian CPD online untuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Baik, lanjut. Ya, ini tadi halaman identitas pribadi. Ya. Silakan diisi dan secara lengkap, termasuk foto. Fotonya latar merah, ya, foto resmi latar merah. Next. Riwayat pendidikan, dipastikan riwayat pendidikannya sudah lengkap. Jadi teman-teman yang misalnya kuliahnya lanjut, misalnya ada yang lanjut D4, ada yang lanjut S1 dan sebagainya, silakan diinputkan di sini. Ya, lanjut. Riwayat tempat kerja, jika teman-teman sudah bekerja. Ya, next. Tempat praktek. Ya, next. Jika ada yang masih bingung bagaimana langkah-langkah untuk pengisian borang PDOKB, di sini ada halaman petunjuk teknis pengisian borang PDOKB. Silakan teman-teman baca. Ya, mulai langkah 1 sampai terakhir. Lanjut. Ya, ini halaman pengajuan P2KB. Ya, ini langkah awal yang dilakukan setelah melengkapi semua identitas dan sebagainya. Yang pertama dilakukan adalah untuk pengajuan P2KB-nya. Di sini tinggal klik tambah, nanti akan muncul next. Ya, di sini akan muncul memasukkan nomor STR paling atas. Yang kedua, tanggal berakhir STR ijazah ini ya. Tanggal lulusnya, perguruan tingginya apa dituliskan, terus tanggal selesai kegiatan ya. Ya, ini sesuai dengan masa berlaku STR. Jadi tanggal masa berlaku STR yang lama ya, yang sudah mau berakhir. Ya, next. Nanti klik simpan setelahnya. Setelah itu akan muncul seperti ini. Ini tanggal mulai berlaku STR sampai dengan tanggal berakhir STR. Di periode inilah nanti yang bisa dihitung SKP-nya. Jadi di periode inilah nanti yang bisa dihitung SKP-nya. Di luar periode ini, itu tidak akan bisa masuk ke aplikasi. Jadi di luar dari periode masa berlaku STR, itu akan tidak bisa terinput di aplikasi. Karena sudah dikunci oleh sistem, hanya yang sesuai dengan masa berlaku STR 5 tahun yang bisa menginput ke aplikasi CPD online. Ya, next. Ya, ini halaman borang pengisian. Ya, inilah nanti kita mengisi. Mulai dari nomor 1. Nanti kelihatan juga ranah-ranahnya di sini. Jadi kelihatan. Jadi nanti tinggal teman-teman melihat, oh ini kegiatan saya sudah memenuhi 3 ranah dan sudah mencukupi 25 SKP. Ya, jadi syaratnya ada 2, memiliki 25 SKP minimal dan memiliki minimal 3 ranah. Jadi di sini sudah kelihatan ranah apa saja yang sudah kita input. Jadi nanti tinggal input. Ya, next. Ya, ini untuk ranah 1, pengisian kegiatan sebagai profesi. Seperti ini.
tinggal diinput, misalnya di rumah sakit mana bekerja, di mana tempatnya, terus upload file. Nah, upload file ini adalah upload file SK. Jadi upload file SK atau surat keterangan bekerja. Surat keterangan bekerja di mana teman-teman bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, ini tanggal kegiatannya. Nanti setelah selesai diisi, itu dilakukan simpan. Yes, next. Setelah disimpan, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini. Jadi datanya sukses, datanya telah tersave, pastikan file yang diupload sudah tersave, ya, berhasil. Kalau tidak berhasil, berarti ada dua kemungkinan. File apa yang sering terjadi adalah filenya terlalu besar, jadi maksimal 300 kilobyte. Jadi silakan dikompres lagi filenya. Kalau muncul tidak berhasil untuk upload, ya, jadi di sini lihat file tidak berhasil diupload. Berarti filenya tidak terupload karena yang paling sering adalah kapasitas filenya terlalu besar. Jadi maksimal yang bisa diakomodir di aplikasi ini adalah 300 kilobyte. Jadi silakan dikompres lagi sampai maksimal 300 kilobyte. Ya, next. Ya, ini akan muncul peringatan error, ya. Peringatan error ini biasa juga muncul jika periode yang diinputkan di sini di luar dari masa berlaku STR. Jadi akan tertolak secara otomatis oleh sistem, tidak bisa terinput jika di luar dari periode masa berlaku STR. Jadi SKP yang diakui teman-teman yang diinput ke aplikasi adalah SKP sesuai dengan masa berlaku STR. Ya, next. Delay. Ya, ini halaman input borang. Ya, sama dengan yang tadi sebenarnya. Cuma ini kegiatan yang berbeda. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, nanti setelah menginput, setelah semua diinput di borang pengisian, ada di menu di bawahnya adalah buku log. Nah, di menu buku log ini nanti bisa kelihatan kegiatan-kegiatan yang teman-teman sudah input. Jadi ada nama kegiatannya apa, terus di sini kelihatan juga ranahnya. Kegiatan ranahnya, jumlah SKP yang diajukan, dan jumlah yang sudah disetujui. Ya, jumlah kegiatan yang diajukan dengan jumlah yang disetujui. Jadi ini sudah diverifikasi. Jadi misalnya ini ranah A, jumlah yang diajukan 1, disetujui 1. Jadi ini sudah diverifikasi. Dan nilai SKP-nya 1 SKP. Jadi ini untuk dilihat nanti teman-teman apakah sudah disetujui atau belum. Nanti bisa dilihat detailnya. Ini juga di periode tahun kegiatan. Jadi di sini nanti ada 5 tahun ke bawah, bisa dicek per tahun kegiatan apa saja yang sudah diinputkan dan yang disetujui dan yang belum disetujui. Ya, lanjut. Ya. Selanjutnya ada menu dashboard. Ya, di atas ada dashboard P2KB anggota. Di sini rangkuman kegiatan yang sudah diinput. Nah, di sini juga kelihatan dibagi per ranah. Ya. Nanti di bawah yang sudah disetujui, berapa SKP yang sudah disetujui. Kalau sudah 25 dan ranahnya memenuhi 3 ranah, berarti tinggal verifikator melakukan verifikasi, dan setelah diverifikasi oleh verifikator dan di-approve oleh verifikator pusat, maka secara otomatis rekomendasinya akan terbit. Ya, next. Ya, tadi di awal ada pembayaran, ini khusus pembayaran anggota. Jadi perlu saya sampaikan untuk teman-teman yang hadir di kegiatan ini,
Untuk kartu anggota Pormiki saat ini kita sudah berbasis online. Jadi kartu anggota kita sudah online di aplikasi CPD Online. Nah, ini ada menu pembayaran iuran. Jadi teman-teman yang KTA-nya sudah expire atau tidak berlaku lagi, untuk perpanjangan tidak perlu lagi membayar ke DPD atau ke DPC. Tidak perlu. Jadi langsung buka akun CPD Online-nya, masuk ke pembayaran iuran. Dan iurannya dibayar per tahun. Kalau yang dulunya kita biasanya bayar per 3 tahun, kalau secara manual, ini pembayarannya dilakukan per tahun. Jadi misalnya expire tahun ini, berarti tahun depan kita bayar. Tahun depan kita bayar selama 1 tahun, 100.000. Pembayarannya melalui aplikasi ini, nanti kartu anggotanya juga akan muncul di aplikasi ini. Ya, ini pembayaran iuran, nanti tinggal pilih tahunnya, mau menggunakan bank apa. Selanjutnya ada create PA, jadi create virtual account. Kalau sudah diklik ini akan muncul di bawah nomor virtual account-nya dengan jumlah pembayarannya, termasuk periode pembayarannya. Yang perlu saya ingatkan teman-teman adalah perhatikan periode pembayarannya, karena bisa saja yang kita mau bayar 2022 ternyata yang kita klik 2023. Ya, hati-hati. Ada beberapa teman-teman yang kemarin kesalahan pada saat memilih tahun periode yang ingin dibayar, yang sampai nanti salah bayar, jadinya harus bayar lagi seperti itu. Ya. Nanti ada virtual account, nanti bayarnya sama dengan yang tadi ya, bisa lewat teller, bisa lewat ATM, bisa lewat mobile banking. Ya, next. Ya, ini tampilan verifikasi kegiatan P2KB. Ya, nanti ini untuk khusus teman-teman verifikator. Nanti tampilan verifikasinya seperti ini. Dia akan melihat satu persatu kegiatan yang telah diinput oleh teman-teman, termasuk dokumen pendukung yang diupload. Ya, nanti jika ada yang perlu diperbaiki, nanti teman-teman silakan masuk ke borang pengisian mengecek. Kalau ada yang ditandai dan biasanya kita tolak, warna merah biasanya. Kalau ditolak, lihat catatan verifikator, apa yang perlu diperbaiki. Apakah memang karena tidak sesuai dan tidak bisa lagi diakui, atau ada perbaikan-perbaikan yang tidak lengkap. Misalnya ada data tidak lengkap, dokumen pendukungnya tidak sesuai atau tidak lengkap, itu nanti akan diberikan catatan oleh verifikator. Silakan segera diperbaiki. Jadi setelah diperbaiki, verifikator akan melakukan verifikasi ulang. Ya, lanjut. Ya, ini proses verifikasinya. Ada waiting atau menunggu. Ada accept. Kalau accept berarti sudah diakui, sudah warna hijau. Kalau reject atau ditolak itu warna merah. Nah, biasanya kami kalau tidak sesuai langsung di reject supaya teman-teman bisa kelihatan karena langsung warna merah. Nah, ini ada catatan tim P2KB. Nanti di borang akan kelihatan pada saat diklik detail akan muncul catatan yang ditulis oleh teman-teman verifikator di sini. Apanya yang salah, apanya yang perlu diperbaiki. Jadi jika sudah ada catatannya, silakan diperbaiki sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh tim verifikator. Ya, lanjut. Setelah semua selesai, sudah menginput borang secara lengkap, sudah memenuhi syarat 25 SKP, dan sudah memiliki minimal 3 ranah, dan sudah diverifikasi oleh tim verifikator dan di-approve oleh admin pusat, maka surat rekomendasinya akan terbit. Nah, setelah surat rekomendasi ini akan terbit, selanjutnya bagaimana? Apakah perlu saya download atau screenshot? Tidak perlu. Karena aplikasi STR sekarang, elektronik STR sekarang, itu sudah terbridging, sudah terkoneksi dengan CPD online kita. Jadi pada saat kita sudah terbit ini, tidak perlu lagi download atau screenshot. Karena pada saat ini sudah terbit, otomatis pada saat mendaftar STR, ini akan masuk di aplikasi STR online-nya. Jadi tidak perlu lagi seperti dulu harus download atau screenshot. Nanti pada saat pengajuan STR diupload lagi. Tidak perlu, karena ini sudah terintegrasi dengan aplikasi STR Kementerian Kesehatan. Ya, lanjut. Oke guys, demikian untuk seminar CPD online untuk part 1-nya, dan part 2 kita akan masuk dalam STR online.
Tetap masih Bapak Ketua DPD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Aras Rasid yang membawakan materinya. Selamat mengikuti, sampai jumpa pada part 2 yaitu ESTR online. Good job untuk jurnal kali ini. Terima kasih.